Profesor Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, STMT IPM, ASEAN Engineering. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang satu kehormatan rasanya saya bisa berdiri di sini. Selanjutnya saya ucapkan selamat, walaupun sebenarnya ini terlambat untuk program Magister Teknik Kimia. Ya, karena unggulnya sudah lama, akreditasinya sudah lama ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi patron buat teman-teman PTS di seluruh Indonesia karena Magister Teknik Kimia tidak banyak. Apalagi di luar Pulau Jawa tidak banyak. Bahkan program S1 Teknik Kimia kalau di Indonesia Timur, kampus negeri tidak ada satupun kampus negeri yang punya program Teknik Kimia S1, apalagi S2. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan sedikit materi soal bagaimana kita menghadapi transisi energi, gitu ya. Pesan langit kepada bumi supaya kita tidak berat-berat berpikir, gitu ya. Maksud saya sebenarnya ingin agar kita tidak pesimis. Ini soal lingkungan, ekonomi dan sosial, kita akan hadapi setiap saat. Di slide selanjutnya, ini pertanyaan untuk anak generasi milenial. Apa yang membuat hidup Anda kelar hari ini? Ya, yang membuat Anda hidupnya kelar hari ini. Anak-anak kita sering bilang nggak punya duit, kuotanya tidak ada, sinyalnya tidak ada, alat laptopnya, handphonenya, iPadnya lowbat. Kalau dia berada di warung kopi atau di kafe, lambat loading. Gitu. Dalam aktivitas seharian kita, selain ini apa yang membuat hidup kita kelar? Kalau saya, yang membuat hidup kelar itu kalau tidak ada listrik. Jadi kita akan membicarakan soal energi listrik. Ya. Nah selanjutnya di slide selanjutnya kita bisa bicara soal fosil, gitu ya. Karena saya diminta bicara soal penyiapan SDM di masa transisi energi. Itu pesannya Om Jerry ke saya. Teman-teman, saya ingin mengajak bereksperimen, gitu ya. Bagaimana kita 10 hari saja hidup tanpa batu bara, tanpa minyak bumi, tanpa gas alam. Apa yang terjadi kira-kira? Ya kira-kira kita akan masak pakai kayu bakar. Apa yang terkenal warung kopi di sana tadi di kilometer 16? Kopi? Berarti kita butuh kampus seperti suasana kopi Glotok, Bu. Ini sangat kenal semua, gitu ya. Kita kira-kira akan pergi belanja ke pasar, ke warung, ke toko, gunakan jalan kaki atau naik sepeda, gitu ya. Kira-kira kalau 10 hari saja kita hidup tanpa fosil, apa kira-kira yang terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita menjalani kehidupan tanpa fosil? Coba kita perhatikan kartunnya, hidup tanpa fosil. Di luar sana mereka kedinginan, tidak mampu bertahan, dan setelah itu mereka meminta untuk masuk ke dalam rumah. Pertanyaannya sekali lagi teman-teman, apakah kita bisa bertahan hidup atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tanpa fosil, kreativitas kita akan meningkat? Karena proses kehidupan akan terus berlanjut kalau ada masalah. Kalau dalam hidup ini tidak ada masalah, berarti itu sudah tanda-tanda kiamat. Kalau proses kehidupan ada masalah, berarti ada kreativitas kita. Pertanyaan ketiga adalah, dengan eksperimen ini, apakah kita bisa menjadi generasi pencipta? Di slide selanjutnya coba kita lihat, kita masuk kepada soal transisi energi. Ada energi fosil yang dijelaskan tadi banyak sekali, soal batu bara, soal minyak bumi, soal gas alam. Kemudian
ada transisinya ke energi baru terbarukan, ya. Ada soal nuklir. Terus apa selanjutnya teman-teman? Terutama teman-teman yang program magister ini, angkatan pertama. Artinya dari transisi energi ini menyisakan ruang-ruang berpikir kita, ya. Karena transisi energi ini nanti seperti yang di slide pertama tadi, ada keterkaitan soal lingkungan, ekonomi, dan sosial, ya. Jadi di slide pertama tadi ketika kita bicara soal ekonomi berarti kita bicara soal kelangkaan. Ketika kita bicara soal lingkungan, maka kita bicara soal kerusakan. Ketika bicara sosial, maka kita akan bicara soal kebutuhan. Ini soal transisi energi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini Bang, tadi soal steam power station kita yang menggunakan batu bara. Ternyata datanya adalah batu bara memproduksi 558 juta ton CO2 yang efeknya kepada gas rumah kaca. Sekali lagi kembali lagi ke soal lingkungan, gitu ya. Penggunaan batu bara ini meninggalkan banyak hal, gitu, banyak efek negatif, terutama pada kerusakan di bekas-bekas eksploitasi atau eksplorasi tambang batu bara, pertambangan. Artinya itu merusak hutan, merusak lingkungan dan sebagainya. Di slide selanjutnya coba kita bahas soal fosil atau soal minyak bumi yang sudah mau habis. Minyak bumi di Indonesia cuma cukup untuk 11 tahun, ya. Bisa diperhatikan datanya, cadangannya hanya 3,2 miliar barel, gitu ya. Kemampuan produksinya hanya 800.000 barel. Jadi kalau tidak ditemukan sumur baru, ya, maka minyak bumi kita hanya cukup untuk 11 tahun. Apa kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari, saya kira teman-teman sudah paham semua. Bensin aftur, minyak tanah, pelumas, dan lain sebagainya, termasuk aspal. Dari persoalan ini sehingga muncul ide energi baru terbarukan. Yang saya sampaikan tadi ke Bang Da, mahal, prosesnya mahal. Tapi itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah kini. Di samping itu, EBT ini, energi baru terbarukan ini muncul karena efek yang ditimbulkan ini. Dari eksplorasi ini, minyak bumi ini. Yaitu efek rumah kaca, ya, gas rumah kaca, efek di bidang kesehatan, termasuk efek soal hujan asam. Lalu di slide selanjutnya kita bicara soal gas alam. Ada data sedikit soal gas alam ini, bahwa di 2018 sampai 2027 datanya surplus, ya, datanya surplus, dan kita memiliki cadangan gas alam di 2021 kemarin sebesar 41,62 triliun standar kubik feet. Nah, ini potensi kita yang cukup bagus. Di sisi lain, Bapak Ibu, eksplorasi soal gas alam ini pasti tetap saja menghasilkan efek negatif, ya. Polusi udara, kualitas air, ya, kualitas tanah, emisi, ekosistem satwa, termasuk penyebab gempa, dan sekali lagi soal hujan asam. Nah, di slide selanjutnya apa alternatifnya yang kira-kira menjadi solusi penyelesaian masalah kita. Maka muncullah ide energi baru terbarukan. Ada energi solar cell, ada energi panas bumi, ada energi biomasa, ada energi tenaga angin, air, tenaga ombak, dan gelombang pasang. Pertanyaannya kemudian adalah, sekali lagi, apakah ini menyelesaikan masalah? Sekali lagi, saya ingin merangsang cara berpikir teman-teman, khususnya teman-teman di teknik kimia. Apakah semua ini energi baru terbarukan menyelesaikan masalah? Kita coba lihat, kita tidak akan bahas semua, kita coba lihat soal di slide selanjutnya soal solar cell.
Apakah kita bisa pernah membayangkan suatu ketika di UI ini penuh dengan solar cell? Kita dikelilingi oleh peralatan solar cell. Saya mengajak teman-teman mahasiswa membayangkan ke depan. Kalau bicara energi baru terbarukan, yang salah satu solusinya adalah solar cell. Bisa membayangkan kira-kira suatu saat di kampus kita ini, kita dikelilingi oleh solar cell. Ide kreatifnya apa yang bisa muncul sekarang? Ruang-ruang berpikirnya yang bisa muncul sekarang apa? Kita flashback coba, bagaimana komputer di masa lalu besarnya, dan bagaimana komputer di masa sekarang. Bagaimana di zaman kita bang kuliah dulu flash disk namanya ya. Disket, bukan flash disk. Bagaimana besarnya yang masih pakai komputer DOS. Ya, yang Mbak ya waktu kita kuliah. Dan bagaimana kecilnya sekarang penyimpan data itu. Nah, ini ruang-ruang pikir yang disisakan oleh Tuhan kepada kita. Apakah teman-teman bisa mencipta nanti solar cell lebih kecil daripada apa yang ada sekarang? Kalau di generasi saya, di generasi Ibu Kaprodi, sudah selesai. EBT ini menjadi solusi sekarang. Tapi di generasi teman-teman mahasiswa atau generasi new milenial berikutnya, apakah ini sesuai dengan masa depan? Belum tentu. Dibutuhkan Allah memberi kita ruang-ruang berpikir. Allah memberi kita masalah ini untuk teman-teman pikirkan kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau di generasi kami, nggak usah dipikirkan lagi. Kira-kira umur kita kalau panjang, ya paling lama 30 tahun. Setelah 30 tahun itu, setelah generasi kalian dan generasi selanjutnya, materi selanjutnya dibahas soal wind power gitu ya. Di Sulsel sudah ada ini dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto. Ini juga masih menyisakan masalah di tempat itu, gitu ya. Tiba-tiba makhluk hidup menjauh dari lokasi itu. Burung-burung yang dulu terbang berkicau menjauh dari situ. Makanya pertanyaan di awal tadi, apakah energi baru terbarukan ini menyelesaikan masalah? Tidak. Ada masalah baru yang timbul. Artinya apa? Ekosistem hayati di udara di sekitar ini akan terganggu. Pertanyaannya sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa kekinian dan masa yang akan datang. Apa solusinya? Ya. Apakah kita bisa masa depan mencipta wind power ini sebesar kipas angin yang ada dalam kamar kita? Ini tantangan, ruang pikir, rangsangan berpikir yang Tuhan sisakan kepada kita. Sekali lagi, generasi kami cukup wind power ini menyelesaikan masalah saat ini. Tapi di masa depan, generasi setelah kalian, coba bayangkan kalau daerah kita penuh dengan wind power seperti ini. Di mana kita mau tinggal? Belum lagi kalau gempa, tumbang, jatuh, kena petir dan macam-macam. Di masa depan. Kalau di masa kami sekali lagi selesai. Ini adalah salah satu solusi transisi energi. Tapi di masa kalian ke depan, generasi setelah Anda, ini apakah masih bisa menjadi solusi? Nah, ayo kita pikirkan menciptakan wind power ini sebesar kipas angin yang ada dalam kamar kita. Ada juga dijelaskan tadi Abang Da di slide berikutnya soal nuklir. Ya. Ini salah satu solusi sekarang yang dianggap simple. Ya. Ini simple karena cuma mendidihkan uranium. Tetapi risiko kebocorannya ini sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan yang menjadi masalah juga di sini adalah limbah radioaktifnya. Di mana mau dibuang? Di negara-negara maju, ini adalah salah satu solusi. Nuklir ini salah satu solusi. Tapi efek negatifnya adalah limbah radioaktifnya. Sekali lagi teman-teman, energi baru terbarukan ini adalah solusi sementara, tidak permanen. Solusi bagi generasi kami, tapi belum tentu menjadi, sekali lagi belum tentu menjadi solusi bagi generasi kalian di masa depan dan generasi selanjutnya. Kita sekali lagi ruang-ruang pikir sangat terbuka. Teman-teman magister teknik kimia yang baru ini adalah area-area ruang berpikir untuk pengabdian masa depan kita. Untuk saya sebagai dosen selalu berpikir apalah tafakkarun.
Apalah ya tadabbarun gitu ya. Apakah kamu berpikir? Apakah mereka tidak merenung? Saya harus merenung. Kami harus merenung. Dosen-dosen harus merenung. Apakah model pembelajaran kami hari ini masih kami harus tetap terapkan ke depan, sementara ruang-ruang berpikir yang tersisa harus menyelesaikan masalah ke depan, bukan hari ini. Ide dan gagasan yang harus diberikan kepada mahasiswa hari ini harus menyelesaikan masalah jauh ke depan. Sementara pola yang kita tetapkan, pola yang kita terapkan, proses belajar mengajar yang kita terapkan masih seperti beberapa tahun yang lalu. Bahkan di beberapa kampus masih menerapkan pola-pola 20-30 tahun yang lalu. Ini menjadi introspeksi buat kami, dan ruang-ruang berpikir ini menjadi arena pengabdian teman-teman, ya. Misalnya apalah takkilun gitu ya. Apakah kalian berakal? Akal, ruang pikir ini gunakan akal untuk menyelesaikan di masa yang akan datang. Teman-teman, di slide, tinggal 2 slide saya. Di slide berikutnya, di slide pertama tadi kita bicara soal ekonomi, soal kelangkaan gitu ya. Ketika kita bicara soal lingkungan, maka kita bicara soal kerusakan. Sekali lagi saya mengingatkan, ketika kita bicara soal sosial, maka kita bicara kebutuhan gitu ya. Sekali lagi teman-teman, ruang-ruang pikir yang disisakan Tuhan ini ya untuk proses kelangsungan hidup kita semua, ada terjadi keterbatasan ya dan kelangkaan SDM dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini pentingnya kehadiran Magister Teknik Kimia UII. Ada kerusakan akibat ulah manusia. Ada keterbatasan SDM untuk mengelola sumber daya alam. Ada permintaan SDM yang tinggi. Saya yakin untuk sementara Universitas Islam Indonesia mampu menyiapkan sumber daya yang kompeten. Tapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana untuk masa yang akan datang? Apa strategi minimal yang penting kita lakukan dan persiapkan? Di slide selanjutnya, strategi penyiapan SDM. Perlu kita saling mengintrospeksi diri. Perlu ada kurikulum adaptif. Saya selalu bilang setelah pandemi ini Bang, di era pandemi dan beberapa tahun ke depan tidak akan ada kebijakan yang konsisten. Kalau ada kebijakan yang konsisten, itu berarti rasanya kurang adaptif. Kurikulum kita tidak boleh lagi kaku. Seperti 10 tahun terakhir itu terus yang kita lakukan. Teknik kimia rasanya sudah harus lebih adaptif lagi kurikulumnya. Lebih kolaboratif lagi. Lebih menyentuh multidisiplin lagi. Yang kedua, bangun kultur digital dan mindset digital. Ini yang masih menjadi tantangan besar kita. Kultur dan mindset digital ini bagi generasi kami kadang-kadang masih retorika. Sementara mahasiswa yang kita hadapi sekarang sangat melek digital. Akhirnya ada disparitas antara dosen dan mahasiswa. Antara dosen mahasiswa tidak saling memahami proses digital seperti sekarang. Ini penting buat kita menjadi introspeksi bagi dosen. Kultur dan mindset digital ini sudah harus menjadi habit di kampus. Sudah harus bisa menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan saya yakin di UI sudah lama mulai terapkan ini. Kami banyak belajar di sini. Semua tempat adalah tempat belajar, ya, di mana saja kita bisa belajar di era digital seperti sekarang. Semua orang adalah guru, ya, dengan bisa menjadikan semua orang sebagai tempat belajar dengan berbagai latar belakang keilmuan. Ini sudah era digital, era kolaboratif, dan era multidisiplin. Sekali lagi, kurikulum kita tidak bisa lagi kaku kalau kita mau melahirkan generasi yang menjadi solusi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada program menteri kita, ya. Merdeka belajar, merdeka berkreasi, merdeka berinovasi, dan merdeka merekreasi. Apa itu, Bu Kaprodi? Mungkin mahasiswa kita sudah tidak butuh lagi
gedung-gedung kuliah yang dibatasi oleh tembok. Butuh ruang-ruang terbuka, mungkin perlu kuliah sekali-kali di bawah pohon, di depan danau. Bosan kan? Bosan dalam kelas kan? Ya, gitu. Mungkin danau kita di UI ini perlu dibikinkan teater seperti ini. Yang panggungnya di tengah danau. Senang nggak? Mau nggak punya ruang kuliah seperti itu? Itu yang saya maksud tadi, generasi kita berbeda dengan mereka. Kalau kita tidak adaptif, ada idiom begini, selalu sampaikan. Mereka datang karena ketidaktahuan. Itu dulu waktu kita kuliah, Bang. Kita pergi sekolah karena mau belajar, mau tahu. Hati-hati, mahasiswa sekarang sudah serba tahu dibanding kita. Jangan anggap dia masuk kelas tidak tahu apa-apa. Bisa jadi dia lebih hebat dibanding kita. Nah, sekarang tugas kita menciptakan ruang ekspresi dan atmosfer sesuai zamannya. Kalau kita masih suka mengajar dalam kelas seperti ini, pakai spidol. Kalau mereka enggak, sukanya duduk di pinggir danau, di bawah pohon, cari colokan, selesai. Ya kan? Iya. Kita mengajar, kalau ada colokan, lain yang kita ajarkan, lain yang dibuka di internet. Karena kita sudah sangat membosankan bagi mereka. Ya kan? Ada itu. Selanjutnya, dukung rencana aksi dan aksi nyata. Bapak Ibu, kita tidak boleh sepelekan ide mahasiswa. Karena bisa jadi idenya yang tidak masuk akal hari ini, itu adalah kebutuhan yang sangat jauh ke depan. Saya punya pengalaman, mahasiswa saya. Kira-kira mahasiswa saya itu kerjanya bawa apa itu yang alat game dulu itu, game yang Nintendo ya. Tiap hari bawa itu, Bang. Belajar bahasa Inggris otodidak, belajar bahasa coding otodidak. Dia kurang lebih masuk ke ruangan saya lebih 20 kali meyakinkan saya bahwa dia punya ide dan gagasan untuk tambang bawah tanah yang dipakai sekarang Freeport. Anak ini nggak pintar-pintar amat. Saya cuma tanya butuh biaya berapa. Bagaimana cerita? Akhirnya saya bantu dia 20 juta dan dia bisa aplikasikan idenya. Dan karena mahasiswa saya inilah menjadi jembatan kami bekerja sama dengan Freeport. Dan Presiden Direktur Freeport sampai datang ke kampus kami. Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sebagai dosen, jangan kita sepelekan ide dan gagasan mahasiswa. Jangan kita hanya memperhatikan yang IP-nya 3,8 dan 4,0. Dan kalau perlu, kita bikin setiap semester pekan ide gila. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih gila idenya untuk masa depan. Iya, kami generasi tua ini butuh ide gila. Untuk merubah diri menghadapi generasi yang akan datang. Kalau panjang umur kita masih 20 tahun mengajar, Bang. Bayangkan kalau kita tidak merubah diri dari sekarang. Prototipe sekarang kita tampilkan 15 tahun ke depan menghadapi generasi seperti ini. Kita mengajar menghadap layar, mereka membelakangi kita pasti. Itu yang penting. Ada prinsip ekonomi, sekali lagi ketika bicara ekonomi maka bicara kelangkaan dan bicara kebutuhan. Kolaborasi dengan stakeholder. Kita belajar dari pengguna. Kita belajar dari mahasiswa kita ini. Kita belajar dari pengguna di luar kampus kita. Apa yang mereka butuhkan saat ini dan saat yang akan datang. Apa pengguna atau stakeholder di luar kita yang butuhkan sekarang dan yang akan datang. Kita harus update kalau kita tidak ingin ditinggalkan oleh mahasiswa. Saya sering mengatakan seperti ini. Mau pintar, mau hebat, mau jago, tapi tidak mau berkolaborasi. Mau kampusnya negeri atau swasta, tapi tidak mau berkolaborasi. Mau prodinya unggul atau tidak unggul, karena tidak mau kalau dia tidak mau berkolaborasi, maka sesungguhnya tanpa sadar dia menyiapkan kepunahannya di masa yang akan datang. Siapa yang tidak mau berkolaborasi di era sekarang ini, maka sesungguhnya dia menyiapkan kepunahannya di masa yang akan datang. Strategi penyiapan selanjutnya adalah ada pesan ekologi, ya, jaga lingkungan demi kelangsungan hidup. Ngapain kita hebat dalam mencipta, tapi menghancurkan masa depan. Contoh kecil sajalah, teman-teman programmer jago mencipta, tapi kejagoannya mencipta aplikasi judi online, maka itu akan menghancurkan masa depan. Jaga lingkungan, sekali lagi untuk kelangsungan masa depan. Ini juga penting, hargai kegagalan, atasi masalah,
hadapi kenyataan. Ini juga masalah buat kami sebagai dosen. Terutama di teknik kimia. Riset penelitian laboratorium seolah-olah mahasiswa harus berhasil. Kesimpulan dari risetnya harus berhasil. Kita harus rubah mindset. Kalau perlu yang gagal dalam risetnya kita kasih reward. Karena tidak ada orang berhasil tanpa dimulai dengan kegagalan. Kita selalu hanya menghargai mahasiswa yang hebat berhasil dalam risetnya. Kita malah membuli mahasiswa kita yang riset dan hasilnya gagal. Kami yang harus berubah, bukan kalian yang harus berubah kalau soal ini. Orang-orang hebat masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang pasti adalah orang-orang yang sering merasakan kegagalan. Tapi di sisi lain, di kampus-kampus, termasuk kampus saya, kadang-kadang tidak menghargai kegagalan. Dia hanya menghargai keberhasilan dari mahasiswanya. Dia bahkan membuli mahasiswanya yang gagal dalam riset laboratorium. Padahal bisa jadi itu adalah orang hebat di masa yang akan datang. Selanjutnya, gerus mental karyawan, hidupkan mental inventor. Ini juga masalah buat kami. Saya sebagai dosen masalah. Masih bangga kalau ada alumni kita, PNS di sini, lulus PNS di sini, lulus di pabrik ini. Ayo kita munculkan kebanggaan kita dengan melahirkan mahasiswa inventor. Kita bangga karena ada mahasiswa kita pencipta. Sekecil apapun yang dia ciptakan, kita bangga. Yang penting adalah daya cipta mahasiswa. Apa yang diciptakan mahasiswa, sekecil apapun. Panggilkan media, expose dia. Tapi yang saya bangga-banggakan itu kalau ada mahasiswa mencipta. Tapi kalau dia mencipta sekecil apapun, itu adalah ide dan gagasan yang lahir dari dia. Selanjutnya, karakter. Ini penting sekaligus yang terakhir bagi Bapak Ibu, ya, karakter. Karakter itu, karakter di atas reputasi. Kalau bicara karakter, bicara kedirian kita. Kalau bicara reputasi, bicara apa penilaian orang pada diri kita. Saya mau mengingatkan di poin terakhir ini kepada teman-teman mahasiswa, Anda di UII, Yogyakarta. UII basisnya apa? Islam. Saya mau mengingatkan sejago apapun kalian ke depan, sehebat apapun kalian ke depan, kalau kehebatan dan kejagoan kalian itu gunakan untuk hal-hal negatif, maka itu bisa merusak diri dan alma mater Anda. Anda boleh jago, Anda boleh hebat, tapi jangan lupa Anda di UII berbasis Islam, jangan gunakan kehebatan dan kejagoan Anda nanti untuk hal-hal negatif. Karena yang rusak bukan hanya diri pribadi Anda, tetapi alma mater Anda yang akan rusak juga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, karakter diutamakan dibanding reputasi. Saya juga ingin mengingatkan dan saya selalu bangga ketika menggunakan alumni UII di kampus kami waktu saya dekan. Ada kehebatan yang dimiliki oleh UII. Adalah dia mendidik mahasiswanya bekerja di bawah tekanan. Dosen-dosen yang saya rekrut itu ada dari UII, ada 6 orang dosen saya rekrut waktu saya dekan. Jago-jago semua bekerja di bawah tekanan. Jadi saya tahu betul bagaimana produk UII. Ini salah satu kelebihan dari mendidik mahasiswanya bekerja di bawah tekanan. Ini sangat penting di era yang super kompetitif seperti sekarang, di era digital seperti sekarang. Apalagi kita bicara keteknikan, bicara teknik kimia. Sumber daya alam kita berpindah dari barat ke timur sekarang. Lihat petanya tadi Abang Da. Di mana sumber daya alam besar sekarang? Di timur. Kalau teman-teman tidak belajar bekerja di bawah tekanan, maka saya yakin agak susah ke timur. Kenapa? Karakter di timur sedikit agak keras. Medannya berat. Pelajaran berharga di UII karena Anda dididik bekerja di bawah tekanan. Itu modal yang sangat bagus. Itu modal yang sangat bagus. Berbahagialah dan berbanggalah karena kalian kuliah di Universitas Islam Indonesia.
Sekali lagi saya kembali mengingatkan kepada mahasiswa, reputasimu boleh bagus, ciptaanmu boleh bagus, boleh hebat gitu ya, tapi digunakan untuk menghancurkan masa depan, ataukah cara berpikirmu hanya semata-mata materi saja, itu nggak ada gunanya. Itu Anda bukan berkarakter mahasiswawi. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, dari materi ini saya ingin memesankan, menciptalah untuk menyelesaikan masalah orang lain. Dan insya Allah, Allah yang akan menyelesaikan urusan. Lebih sederhananya, ketika kita menyelesaikan urusan orang lain, maka Tuhan yang akan menyelesaikan urusan kita. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita